masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat Pak. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melangkah ke pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan mengulas materi yang kemarin ya. Coba Bapak mau tanya tentang materi kemarin, Mas Hakiki. Pertanyaannya, bagaimana kondisi agama di Indonesia sebelum masuknya Islam ke Indonesia? Jadi kondisinya itu ya Pak, pada saat itu masyarakat yang tinggal di Indonesia itu sebelum Islam itu sudah mengenal agama atau kepercayaan pada zaman dahulu. Jadi mereka itu sudah mengenal agama seperti agama Hindu, Buddha dan sebagai menganut kepercayaan lain. Gitu, Pak. Baik, bagus sekali jawabannya. Ya, yang terakhir, coba Mbak Yuliana, bagaimana kondisi perekonomian di Indonesia sebelum masuknya Islam ke Indonesia? Kondisi perekonomian Indonesia sebelum Islam masuk Indonesia itu yang pertama yaitu berdagang, kedua bercocok tanam, yang ketiga berternak, dan yang terakhir yaitu berlayar atau menjadi nelayan. Baik, bagus sekali jawabannya. Sebelum itu Bapak mau mengecek peralatan yang dibawa oleh anak-anak. Coba semuanya diangkat penanya. Oke, bawa semuanya ya. Bawa bukunya diangkat. Bawa semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti kita fokus ke pelajaran. Oke, siap? Siap. Semangat, siap? Semangat. Kalau Bapak bilang semangat pagi, hore. Oke? Ya. Semangat pagi, hore. Oke, mantap sekali. Apa pelajaran kita pagi hari ini anak-anak? Sejarah kebudayaan Islam. Kita akan membahas yaitu ada beberapa macam orang Arab itu masuk ke Indonesia. Salah satunya itu dengan melalui jalur perdagangan. Kita akan membahas perdagangan itu bagaimana bisa masuk ke Indonesia sehingga bisa menyebarkan Islam di Indonesia. Materi kita pada pagi hari ini yaitu apa? Perdagangan. Ya, perdagangan. Ya, dengan adanya perdagangan Islam bisa menyebar luas di Indonesia. Islam bisa masuk ke Indonesia. Ya. Mereka berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk berdagang. Selain berdagang yaitu menyebarkan agama Islam. Yang sebelumnya kita ketahui bahwasanya di Indonesia itu ada beberapa agama yang sudah dianut. Di antaranya yaitu ada Hindu, Buddha. Ya, ada seperti itu ya. Kemudian ada juga yang menyembah matahari ataupun yang menyembah seperti berhala-berhala seperti itu ya. Nah, dengan adanya Islam ini semua akan berubah ya, semua berubah semua dari agamanya, kepercayaannya. Yang dahulu menyembah api, yang dahulu menyembah
patung, berhala, kemudian beralih ke menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari segi perekonomian Indonesia juga akan Indonesia maju ya. Perekonomian rempah-rempah juga mereka jual. Di situ ada interaksi sosial antara A dengan yang B, berdagang, saling tukar menukar barang ya, sehingga tercipta kegiatan ekonomi yang bisa menumbuhkan negara Indonesia ini ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang Arab itu datang ke Indonesia. Yang pertama itu karena letak geografis. Ya, dengan faktor geografis ini Indonesia juga berada di garis khatulistiwa, sehingga strategi dalam menyebarkan Islam itu mudah ya. Orang Arab itu kalau misalnya melihat peta ya pasti nggak mau ribet gitu kan, karena juga belum ada peralatan yang mendukung seperti zaman sekarang ini ya. Mereka hanya menggerakkan bahwasanya di garis khatulistiwa pasti ada sebuah negara yang makmur, subur gitu kan, sehingga dia hanya berjalan sesuai arah sehingga bisa mencapai dengan tujuannya gitu kan. Nah, terus yang kedua itu melalui jalur faktornya apa? Kesuburan tanah ya. Ya, karena kesuburan tanah ini rempah-rempah bisa tumbuh di Indonesia dengan subur ya, dengan bagus, sehingga banyak sekali orang yang menginginkan hasil panen yang berkualitas untuk diperdagangkan ke negara lain ya. Orang Persia hobinya itu ambil rempah-rempah, beli ke para petani, setelah dibeli ya kan, habis itu diperjualbelikan lagi ke negara lain seperti itu. Terus yang kedua yaitu yang ketiga yaitu karena ramah tamah. Orang Persia, orang Arab, orang Islam, dia datang ke Indonesia disambut dengan keramah tamahannya, dengan sopan santun, kan? Dengan apa lagi? Dengan perkataan yang lembut, dan enggak unggu ya, benar enggak? Ya. Nah, yaitu dengan adab dan sopan santun seperti itu, sehingga orang itu enggak segan ya, seperti segan untuk menghormati tuan rumah, terus mereka juga diajak bersosialisasi gampang seperti itu kan. Nah, ini salah satunya cikal bakal dari masuknya Islam di Indonesia. Ada 3 faktor. Yang pertama apa? Geografis. Yang kedua Kesuburan tanah. Yang ketiga Ramah-tamah. Nah, baik ya. Ini adalah 3 faktor masuknya Islam di Indonesia. Baik, sekarang Bapak mau membagi kalian 2 kelompok untuk membuat peta perdagangan masuknya Islam di Indonesia ya. Yang sini kelompok A, sini kelompok B. Oke, silakan. Contohnya sudah ada di buku di halaman berapa? Di halaman 3 seperti itu petanya akan dibuat terus dikumpulkan ya. Baik, silakan. Oke, di samping itu Bapak mau mengakses satu persatu sambil kalian mengerjakan membuat peta perdagangan masuknya Islam Indonesia ya. Ada Nurwayuni, Adian, Hakiki, Ilana, Halimah. Baik, ada semuanya ya. Ya, sekarang kerjakan. Bapak kasih waktu 1 menit aja. Nah, gampang ya. Nah, bagus. Nah, seperti itu ya buat petanya. Nah, siap. Oke, selamat pagi. Coba gimana aja buat petanya? Bapak lihat. Oke, siap. Nah, Bapak B sudah bagus. Bapak A gimana, Bapak A? Sudah? Udah semua? Ya udah, baik. Bapak B udah semua? Udah semua, kumpulkan ya. Bagus ya. Ntar Bapak koreksi sebagai penilaian tambahan ya, baik. Oke, selanjutnya yaitu Bapak ingin
memberikan tugas ya, tugas tentang pelajaran pagi hari ini ya, untuk mengulas kembali materi-materi yang sudah kita pelajari di kelas ya, agar ada kesibukan, agar menambah wawasan di rumah ya. Ntar silahkan di resume, dicatat kembali, di poin-poin yang penting itu ditulis kembali aja ya. Kita kumpulkan sama ketua kelas, kemudian tanggung jawab ya, kumpulkan. Nah, baik, tiba waktunya kita selesai dalam kelas ini. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Naktati bil hadalah. Alhamdulillah. Jangan lupa semangat, jangan lupa makan biar sehat, belajar maksimal, tidur cukup, ya kan? Kemudian apalagi belajar maksimal, istirahat cukup ya. Seperti itu, jangan balik ya, tidurnya maksimal, belajarnya cukup ya. Seperti itu. Baik, itu aja pesan dari Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam